Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Selamat siang Tribuners. Jumpa lagi bersama dengan Mutiara dalam acara Tribun Lampung Podcast dengan tema kali ini yaitu seri literasi asuransi. Ayo berasuransi. Nah, seperti yang kita ketahui, literasi asuransi yang ada di Indonesia menurut data itu masih terbilang rendah. Hal itu dikarenakan pemahaman masyarakat Indonesia akan literasi itu masih rendah, jadi makanya tingkat literasi di Indonesia masih tergolong rendah. Bahkan menurut data dari Jasa Otoritas Keuangan mengatakan kalau penetrasi asuransi atau perbandingan polis asuransi terhadap produk domestik bruto Indonesia pada tahun 2021 lalu baru mencapai 3,18%. Nah, pada kesempatan siang ini, kita akan mengobrol lebih jauh dan menambah pengetahuan serta pemahaman kita terkait dengan asuransi agar kita tidak salah pilih dan kita bisa berasuransi dengan rasa percaya diri. Nah, kebetulan pada hari ini saya sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa pada siang hari ini, dua bapak-bapak yang ganteng telah hadir bersama saya, yaitu Bapak Bambang Hermanto selaku Kepala Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Lampung. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Mutia. Dan juga hadir bersama saya Bapak Robi Amsyah selaku Ketua dari Asosiasi Asuransi Umum Indonesia Lampung. Halo, selamat siang Pak. Selamat siang Mbak Mutia. Ya, jadi mungkin nggak perlu lama-lama lagi, kita langsung aja ngobrol dengan Pak Robi dan juga Pak Bambang untuk menambah pemahaman kita terkait dengan asuransi. Namun sebelum itu mungkin kita akan mengulik lebih jauh apa itu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia dan kita akan tanyakan kepada ketuanya langsung nih. Udah ada Pak Robi. Pak Robi mungkin bisa dijelaskan kepada Tribuners di rumah apa itu Asosiasi Asuransi Umum Indonesia. Oke, jadi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia sendiri itu biasa kalau masyarakat ataupun teman-teman asuransi mengenal adalah AAUI. AAUI sendiri memiliki kantor pusat dan juga memiliki kantor cabang. Nah, ini di Lampung ini salah satu kantor cabang dari AAUI pusat. Jadi kita menginduk di kantor pusat. Nah, AAUI ini atau Asosiasi Asuransi Umum Indonesia sendiri adalah suatu wadah ataupun organisasi nirlaba. Jadi kita organisasi yang tidak mencari keuntungan. Jadi benar-benar kita hanya wadah atau organisasi yang menaungi perusahaan-perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi yang ada di Indonesia. Nah, ini kebetulan kalau di Indonesia ada 77 perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi. Jadi terdiri dari 71 perusahaan asuransi umum dan 6 perusahaan reasuransi. Ya. Untuk Lampung sendiri kita memiliki memiliki anggota 42 perusahaan asuransi umum yang tersebar di Bandar Lampung. Oh, jadi hanya yang tersebar di Bandar Lampung itu saja? Ya, betul. Nah, di sini ada beberapa anggota kita yang memang membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di luar area Bandar Lampung, tapi memang tidak banyak karena kan kita melihat dari jarak tempuh dan lain-lain lah, sehingga memang kita hanya dipusatkan di area Bandar Lampung saja. Area Bandar Lampung. Jadi sudah dipastikan kalau misalkan perusahaan asuransi yang ada di Bandar Lampung ini menjadi anggota dari AAUI itu sendiri ya Pak ya? Betul. Kalau misalkan boleh tahu nih, untuk di Indonesia apakah semua provinsi itu sudah memiliki AAUI ya Pak? Jadi di Indonesia ini kita hanya ada 32 kantor cabang AAUI yang tersebar di seluruh Indonesia. Ya, ada beberapa daerah yang memang belum memiliki perwakilan AAUI karena beberapa faktor. Namun memang kedepannya kalau memang perusahaan-perusahaan yang ada berkomitmen dan membuat suatu ikatan ataupun membuat suatu forum, bukan tidak mungkin AAUI akan terbentuk di cabang-cabang. Betul. Nah, begitu tadi penjelasan dari Pak Robi bahwasannya sebenarnya Asosiasi Asuransi Umum Indonesia atau AAUI ini merupakan wadah ya dari para pengusaha asuransi yang ada di Indonesia dan dia berpusat di Jakarta ya Pak? Di Jakarta, betul. Berpusat di Jakarta dan ada beberapa cabang di daerah dan salah satunya adalah di Provinsi Lampung, betul ya Pak? Betul. Nah, selanjutnya kita akan beralih kepada Pak Bambang nih. Pak Bambang mungkin bisa dijelaskan apa saja nih bentuk dukungan OJK terhadap asuransi?
Ya, makasih Mbak Mutia. Yang pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Pak Robi ini karena sudah memimpin AUI sebagai mitra kami. Wah, iya. Ya. Nah, tentu ini sangat membantu bagi kami sebagai otoritas yang melakukan pengaturan, perizinan, pengawasan. Ada asosiasi yang ikut juga mengontrol, mengontrol anggotanya gitu. Dan saya kira juga di Lampung ini, kalau di Bandar Lampung tadi sekitar berapa Pak? Ada 42. Ada 42. Kalau di Lampung sendiri itu entitasnya itu ada 44 ya, 45 dengan 47 dengan asuransi wajibnya. Ya. Jaringan kantornya itu juga sekitar 47. Nah ini saya melihat bahwa asuransi ini menjadi salah satu sektor ya jasa keuangan yang dilakukan pengawasan dan pengaturan oleh OJK. Nah, ini yang kami lihat bahwa industri asuransi ini saat ini perlu ya untuk terus dilakukan peningkatan pengaturan dan pengawasan. Dan yang kedua, selain pengaturan pengawasan, ya kita juga melakukan tugas kami sesuai dengan undang-undang. Iya. Kami diminta untuk melakukan edukasi kepada masyarakat. Ya, tentu edukasi ini nggak bisa nih dilakukan sendiri oleh OJK. Kami bermitra, berpartner juga dengan industri jasa keuangannya dalam hal ini teman-teman di asuransi. Ya. Nah, tentu tidak mudah ya karena asuransi ini merupakan istilahnya kalau di kita ini trust itu menjadi nomor satu bagi lembaga di jasa keuangan. Iya, betul, Pak. Nah, kalau masyarakat tidak trust terhadap kita atau lembaga jasa keuangan, nah, tentu mereka tidak akan mau menempatkan atau menginvestasikan dananya. Betul, Pak. Nah, makanya kita terus melakukan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat mengenai produk layanan yang diberikan oleh asuransi. Ya. Nah, asuransi ini kebetulan kalau AUI umum ya Pak ya? Iya, betul. Umumnya termasuk asuransi kerugian ya. Ya, karena ada juga asuransi jiwa, kemudian asuransi sosial dari perusahaan-perusahaan asuransi yang dibentuk oleh negara atau pemerintah. Gitu. Biasa sekali ya. Jadi memang bentuk dukungan OJK terhadap asuransi ini luar biasa dengan melakukan edukasi ya kepada masyarakat dan bekerja sama juga dengan AAUI untuk bisa mengawasi segala kegiatan dari perusahaan keuangan tentunya yang Betul. ada di Indonesia dan khususnya ada di Lampung ya Di Pak ya. Lampung. Dan Ya. untuk Pak Bambang nih, apa saja sih Pak kegiatan OJK untuk masyarakat? Mungkin bisa dijelaskan secara detail kepada Tribuners sendiri Pak. Ya, yang pertama mungkin ke industri dan masyarakat ya. Kalau ke industri yang jelas kita melakukan pengawasan prudensial, yaitu kepatuhan ya terhadap ketentuan kita, terus kemudian operasional yang sehat, ya kemudian juga pengawasan market conduct. Ini mungkin masih asing nih ya bagi kita karena ini ingin mendorong agar pelaku usaha di jasa keuangan atau POJK ini punya aturan main yang jelas, baik itu terkait pada saat pembuatan produk, praktek kemudian pemasarannya ya sampai pasca pemasaran itu harus jelas. Supaya apa? Supaya produk-produknya nanti bisa dinikmati oleh masyarakat dengan baik ya. Jadi kita kepengen ada equal treatment antara lembaga jasa keuangan dengan masyarakat sebagai konsumen. Sama kemudian yang ketiga ini market confidence. Nah ini yang tadi saya bilang, edukasi solusi terus kita lakukan supaya mereka trust kepada lembaga jasa keuangan. Kalau kita sudah membuat industrinya ini baik, ya, nah ini tinggal bagaimana kita mengenalkan kepada masyarakatnya. Nah ini masyarakat ini kan sangat luas ya, ya ada masyarakat profesi, ada masyarakat umum, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak gitu. Latar belakang betul. Nah ini yang kita lakukan kepada masyarakat dengan melakukan edukasi. Ya. Jadi penting karena apa? Karena yang pertama tadi yang disebutkan Mbak Mutia. Tingkat literasi kita rendah. Iya, betul sekali. Ya. Literasi kita rendah. Tapi gapnya dengan tingkat inklusinya agak tinggi. Nah itu, Mutiara sempat baca itu juga Pak. Gap yang terjadi ini
itu biasanya langsung ada perselisihan ini, ya. Karena pada saat mungkin teken. Itu perjanjiannya tidak baca, nggak tahu manfaat sama resikonya. Nah itu tadi ya Pak ya. Pokoknya main teken aja sudah selesai, begitu pertengahan jalan, loh kok saya dituntut untuk memenuhi ini, Nah, jadi kita ingin agar tingkat literasi dan inklusinya ini sama, ya, dan kemudian meningkat, ya. Karena kita kalau dibandingkan negara-negara Asia aja, kita masih tertinggal. Ya. Nah, sehingga kita punya yang namanya strategi nasional literasi keuangan Indonesia. Itu Pak Presiden melalui PP-nya menginstruksikan agar kita harus punya literasi dan inklusi keuangan yang semakin baik. Ya. Tahun 2024 nanti kita diminta untuk 90%. Tingkat inklusinya. Posisinya saat ini sudah 76% Pak Robi. Ya. Tapi itu masih komposit ya. Iya. Kompositnya biasanya paling besar perbankan. Masyarakat sudah relatif mengenal perbankan ya. Asuransi berada di bawah. Nah, ini jadi PR kita. Ya, nah sehingga kegiatan melakukan edukasi ya dengan berbagai macam model tentunya, termasuk podcast ini adalah salah satunya ya, dan kolaborasi juga dengan media untuk mewartakan kepada masyarakat. Ini sangat penting. Ya. Nah, sehingga kita harapkan masyarakat yang semakin well literate itu akan memudahkan juga bagi industri untuk memasarkan produknya. Ya, gitu. Betul sekali. Ya. Wah, luar biasa sekali ya. Jadi penjelasan dari Pak Bambang, jadi kepada masyarakat Indonesia khususnya Tribuners yang sedang menonton live ini sungguh bisa memberikan pemahaman kepada kita terkait dengan berapa pentingnya asuransi itu ya Pak ya. Intinya kita juga harus bisa memahami asuransi itu bagaimana rulesnya, apa yang harus kita lakukan dan sebagainya agar kita tidak salah langkah. Dan dari pihak OJK sendiri itu akan terus membangun trust-nya kepada kita masyarakat agar kita juga bisa percaya kepada segala perusahaan-perusahaan asuransi yang ada di Indonesia gitu. Nah, selanjutnya kita akan beralih ke Bapak Robi. Di sini Mutiara mungkin akan bertanya nih Pak, kapan sih Pak terbentuknya AAUI? Mungkin yang di Lampung nih bisa diceritakan? Jadi Asosiasi Asuransi Umum Indonesia ini kalau dari segi usia sekitar 20 tahun. Sudah lama? Ya, jadi sebelumnya AAUI ini memiliki induk yang dinamakan Dewan Asuransi Indonesia atau disingkat DAI. Nah, jadi sejarahnya pada saat itu Kongres Dewan ke-10, Dewan Asuransi Indonesia ke-10 pada tanggal 22 Januari 2002. Nah, itu disepakati perubahan anggaran dasar di mana organisasi DAI itu berubah menjadi organisasi-organisasi yang di dalamnya itu ada asosiasi. Gitu, Pak. Ya. Nah, pada tanggal 21 Juni tahun 2002 si perubahan ADART ini dilaporkan ke lembaga hukum terkait. Nah, pada saat itu juga Asosiasi Asuransi Umum Indonesia mulai kiprah nih di Indonesia. Jadi kalau kita hitung udah sekitar hampir 20 tahun lah sampai dengan saat ini kiprah AAUI di Lampung. Tapi memang dulunya untuk AAUI sendiri bernama Dewan Asuransi Indonesia. Betul. Sempat pernah dengar juga Dewan Asuransi Indonesia. Wah, jadi sejarahnya dari awalnya DAI tadi itu ya Pak ya, terus Indonesia akhirnya bisa berubah menjadi asosiasi dan usianya udah 20 tahun, hampir seusia saya sebenarnya. Nggak jauh beda, 3 tahun lebih jaraknya Pak. Jadi sudah lama sekali Asosiasi Indonesia ini berdiri ya untuk menaungi perusahaan-perusahaan asuransi juga ya yang ada di Indonesia. Nah, Pak Bobi, kegiatan apa saja sih yang dilakukan oleh AAUI, mungkin khususnya yang di Provinsi Lampung? Sejauh ini untuk Asosiasi Asuransi Umum sendiri memang kegiatan-kegiatan kita biasanya bersinergi dengan OJK. Jadi beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan, salah satunya tadi yang disebutkan Pak Bambang, kita sudah melakukan beberapa kali literasi. Literasi pada tahun lalu kita sempat adakan literasi di Desa Sidomulyo ya Pak ya. Itu kita bersama dengan IDEK dan juga AAUI mengembangkan Desa Sadar Asuransi. Ya pada saat itu.
Nah, selain itu kita juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan webinar. Webinar sendiri itu dikhususkan untuk karyawan-karyawan asuransi ataupun pihak-pihak lain yang butuh informasi mengenai asuransi. Nah, asuransi ini kan kebanyakan produk nih. Nah, kalau produknya tidak bisa dipahami, di karyawan itu sendiri tidak bisa memahami produk. Nah, ini penyampaian kepada nasabah ataupun kepada pihak-pihak yang mau membeli asuransi akan salah nantinya. Nah, makanya kita dari pihak AUI bekerjasama dengan OJK melakukan beberapa kali literasi dan juga edukasi gitu. Lalu yang ketiga kita juga sempat melakukan beberapa kali bakti sosial. Ya, bakti sosial kita memang selama ini dikhususkan kepada panti asuhan, baik panti asuhan untuk yatim piatu ataupun panti asuhan untuk Werda. Ya, itu kegiatan-kegiatan yang pernah kita lakukan. Betul. Itu khusus untuk program kerja yang di Lampung ya Pak? Iya, untuk khusus di Lampung. Karena memang program kerja kita ini menginduk sebenarnya. Ya, jadi kita punya rambu-rambu kerja dari kantor pusat kita, dari AUI pusat, untuk hal-hal yang minimal harus dilakukan di cabang. Ya, jadi semuanya memang kegiatan-kegiatan yang kita lakukan itu berpedoman pada pelaksanaan kerja yang sudah ditetapkan oleh AUI pusat. Betul. Kalau misalkan kegiatan ada nggak sih Pak yang inovasi baru yang memang hanya ada di Lampung gitu Pak? Ada nggak Pak untuk AUI itu sendiri? Kalau inovasi itu sempat kita lakukan dengan OJK dan itu memang menjadi salah satu kegiatan yang cukup wah yang pernah AUI Lampung lakukan, yaitu pembagian 100 polis untuk warga. Ya, jadi ini saat kita bagikan 100 polis gratis nih, karena apa ya? Maksudnya warga yang menerima ini jadi paham nih, oh ini ada asuransi, ternyata ini ada asuransinya. Jadi kita benar-benar menyalurkan 100 polis gratis kepada warga Sidomulyo pada saat itu. Begitu. Jadi program kerja dari AAUI ini luar biasa ya, memang benar-benar berkaitan dengan masyarakat dan juga perusahaan asuransi dan tentunya bekerja sama dengan pihak OJK. Jadi benar-benar jadi tandem ya Pak, partner yang luar biasa ya tentunya. Wajib itu. Iya. Partner wajib ya, luar biasa sekali untuk intinya bisa meningkatkan literasi masyarakat khususnya di Lampung terkait dengan asuransi itu sendiri. Nah, mungkin sekarang kita akan ke Pak Bambang lagi nih Pak. Apa saja sih Pak literasi OJK ke masyarakat terkait dengan asuransi? Ya, kalau terkait dengan literasinya sendiri ya, kita biasanya kemas dalam beberapa program ya. Jadi kita punya ada program yang namanya Hari Indonesia Menabung. Nah, Hari Indonesia Menabung ini diperingati setiap bulan Agustus tuh. Oh, jadi program tahunan? Ya, program tahunan. Dan menabung ini kalau orang kan mikirnya menabung pasti di bank ini. Iya. Bener sih Pak, menabung. Iya kan? Nah, kalau di sini kita karena OJK itu melakukan pengawasan pengaturannya tidak hanya di sektor perbankan, tetapi juga di sektor pasar modal, di sektor industri keuangan non-bank. Jadi hampir semua produk yang terkait dengan investasi ini kita ajak, ya. Jadi ada, ayo menabung di bank, ayo menabung emas, pegadaian, ayo menabung saham di pasar modal, sama termasuk ayo untuk berasuransi. Karena asuransi ini kan sebenarnya kita itu menabung untuk mengantisipasi resiko di kemudian hari. Itu yang mungkin belum disadari sama masyarakat ya. Bahwa kita nggak tahu ya resiko kita di kemudian hari seperti apa. Tapi kalau kita kepengen tenang, misalnya rumah kita sudah diasuransikan kebakaran, rumah kita atau kendaraan kita sudah diasuransikan untuk kecelakaan gitu. Ya kita tidak berharap itu terjadi, tapi kita jadi tenang ya, karena kalaupun misalnya ada kejadian sudah ada nanti coverage dari asuransi yang akan mengganti, minimal kita tidak turun status dari kelas yang tidak miskin menjadi miskin kan gitu. Gara-gara karena ada kejadian itu. Jadi antisipasi melalui asuransi ini sangat penting kita edukasikan kepada masyarakat. Itu salah satu dari Hari Indonesia Menabung ini ya programnya. Kemudian juga di di beberapa program yang terkait dengan tim percepatan akses keuangan daerah
kita juga ada ya program penyaluran kredit tapi yang ada asuransinya. Ya, Ada asuransi. betul. Kenal KUR ya? KUR tahu, Ya, iya. itu ada asuransinya, gitu. Nah, jadi ada asuransi kredit untuk mengcover apabila ada kejadian yang menyebabkan si nasabah tidak bisa membayar kredit. Nah, itu juga ada asuransi kredit yang di cover di sana. Dan ini program-program yang pasti akan terus jalan ya selama produk itu ada. Nah, selain itu juga kita mengajak nih teman-teman asuransi tadi seperti yang disampaikan ya, kita ada namanya desa-desa inklusi keuangan. Desa-desa Ya, di situ mungkin saya kepengennya desa inklusi keuangan itu menjadi one stop service untuk layanan jasa keuangan. Perbankan ada, pasar modal ada, teman-teman asuransi juga bisa hadir di sana. Nah, sehingga kita juga mengajak teman-teman asuransi, yuk harus gabung nih ya di desa inklusi keuangan itu. Ya mungkin kalau bagi teman-teman pasar modal itu menjadi desa nabung saham. Ya kan? Bagi teman-teman perbankan mungkin itu desa digital, layanan digital karena ada agen laku pandai di sana. Bagi teman-teman asuransi ini menjadi desa sadar asuransi begitu. Nah, ini yang kita harapkan ini bisa nanti ditularkan terus, kemudian diadopsi di desa-desa yang lain. Nah, sehingga kita ingin tidak hanya masyarakat kota saja yang ngerti, paham, mampu, punya keterampilan untuk transaksi keuangan ya. Tapi masyarakat desa juga perlu kita rangkul, kita jangkau juga, betul. Ya, jadi kita jemput bola nih ya ke desa-desa. Nah, gitu. kalau misalkan tadi kan Bapak sebutkan ada desa inklusi keuangan Ya, Pak? ya. Kalau untuk di Lampung sendiri itu sudah ada Pak desanya Pak? Untuk sementara sudah ada di Lampung Selatan dan Pesawaran. Lampung Selatan. Nah, ya, sebentar lagi akan ada di Pringsewu. Oh, Ya. Jadi kita harapkan ini akan terus nih meluas ya seperti yang ada di sini nih. Ya, kita meluas ya supaya masyarakat terutama di daerah pedesaan ya remote area ini bisa menikmati akses ke layanan produk dan jasa keuangan gitu. Jadi luar biasa sekali ya program literasi dari OJK itu sendiri untuk memberitahukan terkait dengan asuransi yang ada di Lampung kepada masyarakat luas, biar masyarakat di Lampung nih khususnya bisa ikut untuk invest ya Pak untuk masa depannya. Jadi ketika ada sesuatu hal yang tidak diinginkan terjadi, kita tidak terlalu rugi gitu ya Pak ya. Jadi kita sudah ada tabungan atau persiapan untuk kita di masa yang akan datang. Nah, mungkin Mutiara akan coba untuk bertanya lagi dengan Pak Robi. Pak Robi, untuk visi atau program terbaru dari AAUI yang akan dilakukan nih ke depannya seperti apa Pak? Oke, kalau visi AAUI secara umum itu adalah menjadi wadah dari perusahaan-perusahaan asuransi dan juga menjadi bagian dari pengembangan dan juga pemberian edukasi kepada masyarakat. Jadi masyarakat ini menjadi paham dan sadar untuk berasuransi. Nah, untuk program-program kerjanya sendiri, salah satunya kita akan adakan literasi. Nah, salah satu podcast ini kan salah satu literasi nih. Jadi kita akan ada 4 seri podcast. Yang pertama kita podcast untuk Ayo Berasuransi. Karena asuransi itu sebenarnya ada di kehidupan kita sehari-hari. Ya, betul. Kita beli mobil ada asuransi, kita beli motor ada asuransi, kita kredit rumah ada asuransi, kita KUR ada asuransi, kita di STNK terjadi kecelakaan ada asuransi. Jadi memang hidup kita ini sudah dikelilingi dengan asuransi. Iya, tanpa disadari itu ya. Tanpa disadari. Nah, ini kan yang menjadi PR nih untuk kita sebagai asosiasi untuk menyadarkan pada masyarakat bahwa penting untuk berasuransi. Karena apa? Asuransi itu memang dipergunakan untuk meminimal resiko yang terjadi. Tidak mengembalikan seluruhnya. Jadi kita meminimalisir lah. Katakanlah kerugian kita dari kehilangan motor, sebagai contoh, motor kita beli harga 17 juta. Iya. Tiba-tiba pada saat
selang berapa bulan motor itu hilang. Hilang. Ya, oke, itu akan diganti oleh asuransi Iya, betul. sesuai dengan kontrak. Kontrak, oh. Nah, kontrak ini biasanya sesuai harga pasar kendaraan. Nah, walaupun tidak 17 juta, tapi paling tidak akan mengurangi biaya kerugian si pemilik motor. Iya, betul. Gitu. Ya, nah di sini program-program yang akan kita canangkan salah satunya 4 literasi. 4 literasi apa aja, Literasi Pak? ayo berasuransi, lalu literasi mengenai klaim kendaraan. Oh, klaim Ya, kendaraan. ini minggu depan nih kita akan ada literasi mengenai klaim Luar kendaraan. biasa. Soalnya ini Menarik itu. Betul. Mbak, jadi Menarik, pas banget. menarik. Orang ya. kan kebanyakan masyarakat berpikir, wah klaim kendaraan ini ribet. Iya. Diminta ini, diminta itu, Iya. harus begini, harus begitu. Betul. Nah, ini nanti kita akan berikan literasinya. Padahal klaim kendaraan itu tidak ribet, asal dokumen-dokumennya lengkap. Lengkap, betul, Ya, Pak. betul. Jadi nanti literasi ini akan menjelaskan seluk-beluk mengenai klaim kendaraan. Klaim bermotor. kendaraan. Lalu yang ketiga nanti ada literasi mengenai asuransi kecelakaan diri. Oke. Ya, kecelakaan ini kan diri. asuransi kecelakaan diri, asuransi yang kita sebut asuransi mikro, ya kan? Ada banyak di masyarakat, cuman masyarakat belum banyak mengenal. Nah, ini nanti seri literasi ini juga akan kita tampilkan. Oke. Dan untuk penutup, kita ada asuransi kredit yang tadi disampaikan Pak Bambang. Ya, asuransi kur itu kan ada asuransi kreditnya sebenarnya, cuma kebanyakan masyarakat belum tahu. Iya, belum Nah, tahu. pemahaman seperti itu yang nanti akan kita sharing dan kita bagikan pada masyarakat. Supaya masyarakat sadar pentingnya asuransi seperti apa, bagaimana untuk nanti melakukan klaim kalau terjadi sesuatu. Ya betul sekali. Wah, jadi memang program kedepannya dari AAU ini sendiri beserta dengan OJK ya Pak ya? Ya, betul. Itu memang sudah direncanakan untuk masyarakat di Lampung, seperti tadi ada 4 literasi ya Pak yang akan pertama literasi ayo berasuransi, kedua itu literasi untuk klaim kendaraan, selanjutnya ada literasi kecelakaan diri, dan juga nanti yang terakhir ada literasi tentang kredit. Ya, betul ya Pak ya? betul. Jadi betul sekali bahwa AAUI dan OJK ini mewadahi atau memberikan fasilitas kepada masyarakat untuk masyarakat ini lebih memahami tentang kegiatan atau transaksi keuangan. Salah satunya ada yang berkaitan dengan asuransi ya Pak ya. Jadi masyarakat di Indonesia khususnya di Lampung itu tidak salah kaprah atau tidak salah menilai, karena biasanya kan saat ini masyarakat khususnya di Lampung ya Pak, memang beberapa kali Mutiara juga sempat menemui kayak misalkan khususnya orang tua sendiri kayak Pak asuransi, cuman karena pemahamannya masih kurang kayak udahlah ngapain kayak gitu, ribet masyarakat itu selalu bilangnya kayak ribet ngurusnya karena banyak syaratnya bla 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 kayak gitu kan. Ya cuman ternyata syaratnya itu nggak ribet, yang penting apapun syaratnya dokumennya itu kita sudah ada gitu kan ya Pak, bener, karena untuk mengantisipasi kedepannya yang terjadi kan kita nggak tahu. Itu dengan adanya asuransi itu kita bisa meminimalisir kerugian yang kita dapatkan seperti itu. Nah, Mutiara akan kembali lagi bertanya dengan Pak Bambang. Pak Bambang, bagaimanakah peran OJK untuk bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi dikarenakan maraknya kasus-kasus di industri asuransi saat ini? Ya, saya nggak bilang kasusnya ya. Iya, nggak usah. Secara keseluruhan aja Pak. Jadi secara umum saja, memang saat ini kita melihat di pemberitaan ya, di media ada beberapa case ya terkait dengan insurance ya. Tapi ini mungkin lebih ke insurance-nya yang jiwa ya, insurance jiwa. Ini ada kasus ya. Kasusnya karena terkait dengan pengelolaan, ada juga terkait dengan masalah klaim ya, dan lain-lain. Tapi yang paling banyak adalah klaim. Ya. Maksudnya, dan nanti kan ada yang literasi mengenai klaim ya. Ini saya kira akan sangat menarik ya untuk di podcast kan. Jadi di OJK ini kita kan diamanahkan selain pengaturan pengawasan tadi kan ada pelindungan konsumen. Jadi di kita itu ada yang namanya layanan konsumen. Layanan konsumen ini bisa untuk bertanya, sebagai tempat bertanya, memberikan informasi, sampai kemudian juga pengaduan. Ya, dan layanan konsumen ini mudah sebenarnya ya diakses oleh masyarakat melalui telepon 157 atau berkirim ke email konsumen ojk.go.id atau langsung datang ke tempat kami gitu ya, di kantor OJK yang ada di daerah-daerah. Nah, case-case ini sebenarnya kalau kita lihat ya,
ada dua ya. Iya. Yang pertama adalah misalnya kalau klaim yang tidak dibayar, ya bisa jadi masalah ada di perusahaannya atau masalah ada di nasabah pemegang polisnya. Ada ketidaktahuan biasanya masyarakat ya pada saat mengisi biasanya ya mengisi di awal itu nggak jujur. 5 tahun terakhir pernah punya penyakit apa nih? Saya punya penyakit misalnya jantung. Tapi wah saya nggak pengen ketahuan nih. Nggak diisi, oke. Ya, pas kejadian mungkin keluarganya klaim. Ternyata kan kalau di asuransi juga ada ininya, apa istilahnya ya, proses untuk melakukan apakah ini layak untuk dicairkan atau tidak. Ternyata ada riwayat. Nah, ini berarti sudah di awal dianggap tidak jujur. Oh, iya. Ya, itu kadang itu bisa menjadi hambatan untuk dilakukan pencairan. Gitu. Nah, ini jadi saya nggak tahu istilahnya itu apa Pak ya, kalau di awal itu goodwill atau apa gitu ya, bahwa setiap pengisian itu harus sesuai ya. Benar. Nah, ada juga kasusnya kalau perusahaannya yang tidak bisa membayar. Saya nggak usah sebut nama, gitu ya. Tetapi ini balik lagi kepada kami yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan ya. Nah tentu tugas kami adalah bagaimana supaya perusahaan ini bisa kembali beroperasi dengan sehat. Kalaupun memang tidak bisa ya terpaksa harus kita tutup. Mungkin di satu kasus ya di perusahaan yang saat ini memang sedang ya di masyarakat, ini proses sudah mulai jalan ya, artinya dari sisi kepemilikan, kemudian pengelolaan itu sudah ada orang yang akan melakukan itu, tinggal tunggu saja rencana penyihatan keuangan. Nah, artinya ketika mereka ini sudah pengelolaan keuangan, kinerja keuangannya sudah semakin bagus, kita harapkan itu nanti bisa menyelesaikan permasalahan yang terkait dengan tunggakan-tunggakan klaim ya. Nah, kemudian kita di sana juga beberapa case yang lagi in itu juga yang ini investasi unit link, asuransi unit link. Ini juga marak ini ya, Pak. Karena ketidaktahuan masyarakat, mereka beli saja ditawarkan oleh marketingnya dari asuransi, asuransi yang blended dengan investasi. Nah, itu namanya unit link. Kalau bahasa Indonesia ketentuannya kita produk yang dikaitkan dengan investasi. Atau PAID. Nah, di sini banyak masyarakat yang karena tidak tahu ikut tanda tangan aja. Tadi Pak yang saya bilang ya, literasinya rendah, gitu kan, maunya wah ini pokoknya saya ikut Tekken gitu. Oh, ternyata begitu, loh Pak begitu mau dicairkan kok uang saya 100 juta tinggal 50 juta gitu. Nah, karena sebagian premi nanti dialokasikan untuk investasi. Ya. Nah, tentu ini tidak murni kesalahan dari debitur ya nasabah yang tidak mengetahui, tetapi juga dari sisi produk yang diberikan. Nah, sehingga beberapa waktu yang kemarin kita sudah meningkatkan ya, artinya mitigasi resiko supaya PAID ini benar-benar produk yang memang layak untuk dijual dan tidak merugikan nasabah. Ya, sehingga ada aturan yang terkait dengan produk PAID itu harus seperti apa. Misal aturannya diperketat menjadi minimal produk harus 5 tahun ya pertanggungannya. Terus kemudian praktek marketingnya gitu. Itu harus agen yang bersertifikat PAID ya. Kemudian juga pengelolaan asetnya tidak boleh aset itu ditempatkan pada produk-produk yang resikonya tinggi ya, seperti saham tidak boleh. Itu juga diatur sehingga diharapkan produk PAID ini selain memang menguntungkan tapi aman juga. Ya, baik bagi si perusahaan maupun bagi si pemegang polisnya gitu. Nah, jadi itu yang kita ingin mengembalikan trustnya masyarakat lagi ya kepada produk asuransi, khususnya asuransi jiwa, supaya masyarakat juga tidak kapok gitu ya. Wah, ternyata kalau di asuransi resikonya tinggi ya enggak juga gitu. Ya, ini tergantung ya namanya investasi nih. Ini balik lagi nih. Punya jargon investasi.
high risk high return ya. Iya. Low risk low return. Low return. Nah, gitu. Cuma kalau asuransi kan, kalau yang murni asuransi kan enggak. Gitu. Tapi kalau asuransi jadi blended dengan investasi. Jadi produk unit link tadi ya, masyarakat juga harus pegang jargon itu. Gitu. Harus hati-hati membaca klausul-klausulnya. Gitu. Ya betul sekali. Nah Pak, pernah nggak sih Pak ada di Lampung khususnya Pak, ada perusahaan asuransi yang memang tidak terdaftar atau OJK sendiri tidak tahu gitu terhadap perusahaan asuransi itu, terus akhirnya ada laporan dari masyarakat, pernah nggak Pak ada kejadian seperti itu? Sejauh ini sih belum ada ya, karena kita kan mengelola yang namanya layanan pengaduan nasabah gitu, baik melalui surat, melalui email atau melalui telepon atau datang langsung gitu ya. Sampai sejauh ini sih belum ada. Nah, tapi kalau misalnya ada ya tolong dilaporkan ke OJK ya, karena kita khawatir kalau itu ada unsur tindakan penipuan. Karena kalau itu sudah masuk ke unsur tindakan penipuan, tentu itu menjadi ranah di OJK juga ada yang namanya penyidikan, fungsi penyidikan. Nah, jadi itu nanti akan kami dalami. Kalau memang ada oknum-oknum yang mengatasnamakan atau membuat perusahaan yang ilegal, nah ini tentu akan kita tindak sesuai dengan ketentuan kita. Pak, mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat di Lampung khususnya, perusahaan asuransi nih Pak yang sudah tercatat di OJK itu bisa dilihat di mana sih Pak gitu, biar masyarakat di Lampung ini bisa tahu, oh ini asuransi udah terdaftar nih di OJK, jadi mereka merasa lebih trust, lebih yakin gitu untuk mendaftar asuransi. Kalau terdaftarnya di Indonesia bisa langsung ke 157. 157 kalau di Indonesia. Itu pakai kode kode lokal, langsung 157. Jadi nanti nggak pakai pulsa interlokal. Di casnya cas lokal. Cas lokal. Ya, silakan tanya mau perusahaan asuransi, mau perbankan, mau sekuritas, ya, nanti silakan ditanya di sana, nanti akan dijawab oleh call center kita. Tapi kalau misalnya Pak, kalau yang di Lampung apa saja yang beroperasi, bisa teman-teman AUI, ya. Kalau asuransi umum, bisa nanti juga tanya ke OJK langsung, ya. Karena kita catat itu tadi ada 42 asuransi. Umum jiwa, ya. Kemudian ada 3 asuransi sosial dan 2 asuransi BPJS ya. Dan ada 3 yang asuransi sosial. Gitu. Oke, makasih Pak Bambang untuk penjelasannya. Kita akan karena kan tadi Pak Bambang melempar nih ya kepada Pak Robi gitu ya terkait dengan perusahaan asuransi yang ada di Lampung nih Pak. Berarti keanggotaan dari AAUI itu sendiri adalah perusahaan asuransi. Nah, untuk di Lampung apakah semua perusahaan asuransi itu udah pasti dia anggota AAUI? Oke. Jadi kita balik lagi nih dasar hukum asuransi. Dasar hukum AAUI itu ada di Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014. 40, maaf, saya revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014. Di mana setiap perusahaan asuransi wajib menjadi anggota atau bagian dari suatu asosiasi sesuai dengan bidangnya. Jadi kalau semisal dia bidangnya umum, ya dia ikut menjadi AAUI, Asosiasi Asuransi Umum. Bidangnya jiwa, dia ikut ke Asosiasi Asuransi Jiwa. Bidangnya syariah, dia ikut ke Asosiasi Asuransi Syariah. Jadi mengikuti bidangnya. Nah, asosiasi ini harus mendapatkan persetujuan tertulis dari OJK. Jadi kalau secara hukum pun kita sudah punya ini nih landasan hukum nih dari asosiasi itu. Yang pertama tadi perusahaan asuransi wajib menjadi anggota asosiasi dan asosiasi harus ada persetujuan dari OJK. Gitu. Jadi kalau untuk di Lampung sendiri semuanya perusahaan-perusahaan asuransi umum terutama itu sudah tergabung di asosiasi asuransi umum. Kalau tadi totalnya berapa Pak yang ada di Lampung? Total kalau untuk asuransi umum ada 42. 42 asuransi umum. Jadi masyarakat kalau memang ingin tahu nih mengenai asuransi umum itu bisa menghubungi kita sebenarnya untuk call center untuk di cabang memang hanya baru melalui email ataupun melalui DM Instagram. Jadi informasi bisa melalui 2 kanal tersebut. Jadi kalau mau tahu itu perusahaan asuransi menjual produk apa lokasinya di mana,
lalu apabila ingin bertanya mengenai seluk-beluk perusahaan seperti apa, itu nanti kita sediakan informasinya. Karena itu kan merupakan salah satu fungsi dari asosiasi lah, menjadi wadah informasi bagi masyarakat mengenai asuransi yang ada, terutama untuk di Lampung. Saya sedikit koreksi tadi Mbak. Jadi kalau 42 itu benar asuransi umum, ya asuransi sosialnya ada 2, asuransi wajib itu teman-teman dari Jasa Raja, ya, Taspen, Asabri, sama asuransi jiwanya ada 25. Ya. Jadi jumlah totalnya ada sekitar 72. Oke, totalnya ada 72 asuransi yang ada di Lampung ya Pak ya, yang sudah terdaftar di OJK. Ya. Jadi mungkin masyarakat Lampung khususnya Tribuners di rumah yang masih bingung apa aja sih asuransi yang sudah terdaftar di OJK dan juga sudah menjadi anggota dari AAUI, bisa langsung hubungi ke kontak yang sudah disediakan oleh pihak OJK ataupun AAUI. Nah, mungkin ini nih ya Pak, di terakhir, jadi mungkin kan di sini kita ada temanya kan ayo berasuransi. Nah, mungkin dari Pak Bambang dan Pak Robi bisa memberikan statement terakhir untuk mengajak masyarakat di Lampung, Tribuners di rumah untuk bisa percaya dan akhirnya mereka ini bisa berasuransi gitu. Mungkin dari Pak Bambang dulu boleh Pak? Ya, terima kasih Mbak. Jadi masyarakat perlu mengetahui, dan kalau sudah tahu mengenali, ya. Kalau sudah tahu dan mengenali biasanya sayang ya. Sayang, bisa aja. Ya, kalau sudah sayang itu biasanya mau beli. Iya, betul Pak. Nah, dan kenapa harus beli asuransi? Karena asuransi ini membuat kita bisa tidur nyaman. Ya, tidur nyaman, hidup tidak penuh dengan kekhawatiran, dan yang jelas ada jaminan buat masa depan kita, ya khususnya buat keluarga kita, karena kita tidak tahu ya apa yang terjadi di kemudian hari. Dan tentu dengan masyarakat membeli asuransi, ada lagi nih ilmu mengenai investasi. Investasi itu harus dibagi di basket yang berbeda, ya keranjang yang berbeda. Jadi kalau sudah punya rumah, ya sudah punya tanah, investasilah kepada emas. Kalau sudah punya emas, investasi ke bank. Kalau sudah punya, ya investasi di asuransi. Ya. Nah, di asuransi ini saya bilang tadi, ini investasi antisipasi terhadap risiko kejadian di masa datang. Jadi masyarakat, mari kita berasuransi agar hidup kita menjadi semakin nyaman, hidup tenang. Betul sekali Pak. Oke, makasih Pak Bambang untuk motivasinya ya, dan membuat masyarakat Lampung untuk lebih yakin lagi untuk berasuransi. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan statement dari Pak Robi. Di asuransi ada suatu kalimat yang disebut peace of mind Pak. Jadi ketenangan diri. Peace of mind. Jadi asuransi itu walaupun tidak membuat Anda menjadi kaya, tapi minimal akan mempertahankan atau menjaga harta yang Anda miliki saat ini. Asuransi adalah salah satu instrumen investasi yang akan membuat hati menjadi tenang, tidur menjadi nyaman, ya kan? Jadi kenali asuransi, pahami dan beli. Itu aja Pak Robi ya. Wah, luar biasa. Jadi tadi udah dapat motivasi dari Pak Bambang, dari Pak Robi, motivasinya luar biasa sekali untuk Tribuners di rumah. Jadi jangan ragu-ragu lagi. Intinya masyarakat Tribuners di rumah khususnya yang ada di Lampung, ayo berasuransi. Pertama, kita harus kenali, kita harus tahu dulu asuransi apanya yang akan kita gunakan atau kita beli. Setelah kita paham, kita kenal, langsung dibeli gitu ya Pak, langsung berasuransi agar hidup kita itu lebih tenang. Jadi kita apapun nanti yang akan terjadi di masa depan, kita istilahnya bisa prevent atau kita sudah punya tabungan. Jadi bisa meminimalisir segala bentuk kerugian yang kita alami. Seperti itu ya Pak. Wah, luar biasa sekali obrolan kita, podcast kita pada hari ini bersama dengan Pak Bambang Hermanto dari
Kepala OJK di Provinsi Lampung, dan juga Bapak Robi selaku Ketua dari AAUI di Lampung. Tadi obrolan kita sungguh luar biasa. Semoga masyarakat di Lampung khususnya dan juga masyarakat Tribuners di rumah yang menyaksikan live ini bertema tentang asuransi bisa lebih paham dan literasinya akan asuransi semakin meningkat. Betul Pak? Yap. Oke, baiklah Tribuners, mungkin itu tadi obrolan Mutiara bersama dengan Pak Bambang dan juga Pak Robi. Terima kasih untuk Tribuners yang sudah menonton live-nya pada siang hari ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa. Kusut amat muka. Coba lap dulu. Apa kamu ini? Santai bang, santai. Emang kenapa bang pusingnya? Gini bang, saya ini buka usaha bang, tapi modalnya kurang. Sedangkan cewek saya suruh cepet-cepet nikahin dia. Pusing saya nih bang. Saya punya solusinya nih bang. Enggak. Tahun kemarin bang, saya dapat solusi sama kayak abang juga. Tapi alhamdulillah bang, usaha saya makin gede bang. Tulisannya. Tenang bang, kalau yang saya tawarin ini udah resmi dan ada legalitasnya dari OJK. Nah, nama websitenya ini, ini nih, www.pakemlampung.id. Nah, keunggulannya bang, yang pertama kredit pembiayaan program pemerintah, dan yang kedua kredit pembiayaan murah, dan yang ketiga kredit pembiayaan cepat, dan yang terakhir nih bang, kredit pembiayaan berbasis kelompok. Nah, buat abang cocoknya itu yang pertama bang, kredit pembiayaan program pemerintah. Weh bang, biaran duit ya cepet bener. Bu Aisyah, gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Pak. Iya, itu luar biasa ini untuk kerajinan tapis ya Bu ya. Iya. Ini untuk apa aja nih Bu? Ada kerajinan tapis apa aja di sini? Kalau kita sih core-nya lebih kepada turunan tapis Pak. Turunan tapis. Tapis, main di fashion sama di craft atau souvenir. Oke, ya. Jadi buat cenderamata gitu ya. Iya. Iya. Digunakan buat apa tamu. Iya. Gitu. Nah, Bu Aisyah sudah pernah mengajukan kredit belum? Sudah Pak. Sudah ya. Sudah pernah ikut. Langsung datang ke kantor. Iya. Ke kantor banknya ya. Iya, ke kantor banknya. Nah sekarang Bu Aisyah, jadi ada aplikasi ya. Jadi ada yang namanya aplikasi atau website Pakem Lampung. Nah, Pakem ini adalah singkatan dari Pasar Kredit Murah di Lampung. Nah, ini khusus Lampung loh, ini belum ada di tempat yang lain. Website Pakem Lampung atau Pasar Kredit Murah Lampung menghubungkan UMKM dengan lembaga pembiayaan yang ada di Lampung. Berbagai informasi mengenai produk pembiayaan, baik itu program kredit pemerintah seperti KUR dan UMI, kemudian kredit melawan rentenir, dan juga kredit fintech. Ini semua ada di dalam Pakem Lampung. Masyarakat atau UMKM bisa mengakses informasi-informasi ini untuk kemudian memilih dan mengajukan pengajuan kredit melalui pengisian form yang ada di Pakem Lampung. Berbagai informasi produk pembiayaan tersedia di Pakem Lampung ini dengan pembiayaan yang berkarakter murah, mudah, cepat. Antara lain produk kredit pemerintah yaitu KUR, UMI, kemudian kredit melawan rentenir, kredit pembiayaan berkelompok, dan kredit cepat dari fintech. Selain pengajuan kredit, UMKM juga bisa mengakses layanan lain seperti SLIK ya, atau juga kartu petani berjaya serta informasi mengenai lembaga investasi yang ilegal. Oleh karena itu, mari sama-sama UMKM untuk pengajuan kredit bisa dilakukan melalui Pakem Lampung.